Kembali lagi dengan Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Masih menceritakan sebuah film inspiratif, kali ini saya akan membawakan alur cerita yang bertema balap mobil dan motor. Selain dilakukan di jalan umum, balapan ini juga dilakukan di sirkuit resmi, ketika mengikuti Asian Championship. Tokoh utamanya sangat berbakat, karena dia hebat dalam balapan, baik menggunakan mobil maupun motor. Di suatu tempat, Lee Sai-ning sedang merayakan ulang tahun putranya. Anak itu menyukai hadiah mobil mainan yang diberikan, menuruni ayahnya. Semua tampak bahagia, dengan situasi yang damai seperti ini. Setelah acara selesai, Sai-ning bersama istri dan anaknya ingin langsung kembali ke rumah. Di malam itu, tidak sengaja mobilnya dilewati pembalap jalanan, bahkan membuat mereka semua terkaget. Ditambah mobil itu akhirnya kecelakaan, Sai-ning dengan cepat berhenti dan ingin melihatnya. Di antara banyak orang di sana, hanya dia sendiri yang berani mendekat, dan melihat pembalapnya yang sudah terkapar. Hal itu membuat ingatan masa lalunya yang sudah lama dia simpan, mulai muncul kembali. 12 tahun yang lalu, Sai-ning masih muda, dan sangat menyukai balapan. Dia memiliki bakat sebagai seorang pembalap, sehingga tidak pernah kalah melawan para penantangnya. Bai Liang adalah teman dekatnya, yang selalu memberikan info soal balapannya. Sai-ning tidak pernah menolak, bagi siapapun yang ingin beradu kecepatan dengannya. Saat ini dia sangat terkenal, sehingga di setiap balapannya, pasti banyak orang juga datang untuk melihatnya. Tentu untuk membuatnya menjadi lebih menarik, dalam balapan jalanan ini, mereka juga mempertaruhkan uangnya masing-masing. Saat ini setiap dari mereka, sangat percaya diri dengan kemampuannya. Bai Liang langsung mengkondisikan jalan yang akan dilalui, terutama untuk menghindari perhatian dari polisi. Dan ketika waktunya sudah tiba, kedua pembalap langsung memacu mobilnya dengan kencang. Awalnya semua masih berjalan normal, sampai tiba-tiba Sai-ning melihat seseorang, sampai memberhentikan mobilnya. Dia adalah Suting, pacar darinya yang ternyata terlambat datang ke sini. Tentu saja dia langsung masuk ke dalam mobilnya, dan ikut dalam balapan. Dengan cepat Sai-ning memacu mobilnya, bahkan sampai berhasil menyusul lawannya. Tidak heran bahwa dia dijuluki sebagai pembalap tercepat, karena kemampuannya memang sangatlah hebat. Lawannya sudah mengeluarkan semua yang dia bisa, tetapi tetap tidak bisa bersaing dengannya. Tanpa ada perlawanan yang berarti, akhirnya Sai-ning berhasil memenangkan balapannya. Dia dan seluruh temannya, langsung merayakannya di tempat karaoke. Dari wajahnya, mereka semua tampak bahagia, kecuali Suting. Melihat itu Sai-ning ingin menghiburnya, dengan menyanyikan lagu kesukaannya dahulu. Mengira bisa membuat kekasihnya tersenyum, ternyata usahanya itu tidak berpengaruh apa-apa. Sai-ning makin penasaran dengan apa yang dipikirkan kekasihnya, sehingga ketika pulang, dia langsung menanyakannya. Ternyata, Suting sedang memikirkan masa depan dari mereka berdua. Kehidupan sebagai pembalap jalanan tidak akan pernah maju, sehingga Suting menyuruh Sai-ning berhenti, dan meneruskan karirnya di balapan profesional. Dia sendiri juga akan fokus dalam pekerjaannya sebagai reporter, dan mungkin kedepannya akan jarang bertemu dengannya. Sebenarnya Sai-ning juga memikirkan itu, dan dia sudah bergabung dalam sebuah tim balapan. Walaupun yang dikendarainya adalah motor, tetapi bakatnya sebagai pembalap memanglah sangat besar, sehingga dia tetap menjadi yang tercepat. Pelatihnya yang bernama Tuan Lee bahkan memuji, dan mengandalkannya dalam kejuaraan Asian Championship, yang sebentar lagi akan berlangsung. Tak lupa, Tuan Lee juga merekrut pembalap lain, untuk memperkuat timnya. Salah satunya adalah Hu Xiaowen, yang pernah mengikuti China Superbike Championship. Dia sangat disiplin, bahkan memiliki kemampuan untuk bersaing dengan Sai-ning. Mengabaikan topik ini, tiba-tiba Bai Liang ingin meminta bantuan. Sehari sebelumnya, dia bermasalah dengan seseorang di sebuah warnet. Dia meminta Sai-ning membantunya, untuk memberi pelajaran pada orang itu. Dengan cepat mereka menemukannya, dan langsung membawanya dengan mobil ke suatu tempat. Tempat itu sangat jauh dari kota, dan mereka akan melakukan sesuatu padanya. Di tempat ini, tidak ada gunanya bagi orang itu, jika berteriak untuk meminta tolong.
Saining menyuruh yang lain untuk mengikat orang itu, dan memberinya sedikit pelajaran. Bukan untuk menghajar, tetapi meninggalkannya di cuaca yang panas seperti ini. Bahkan setelah orang itu sudah menyerah dan meminta maaf, Saining masih membiarkannya di sana, dengan ditambah sebotol air minum. Sebagai senior, Saining disegani oleh semua orang di timnya. Hanya Hu Xiaowen yang berani melawan, bahkan mereka hampir berkelahi. Untungnya Saining teringat dengan hal lain, yaitu dia melupakan orang yang sebelumnya dia siksa. Mengetahui orang itu masih bernafas, mereka langsung melepaskannya, agar hal buruk tidak terjadi dan menyeret mereka semua. Hari berikutnya, Tuan Li mengumpulkan semua pembalapnya untuk melatih strategi dalam lintasan, sehingga membaginya dalam 2 tim. Hu Xiaowen yang ada dalam tim Saining langsung menolak, karena tidak suka dengan perlakuannya. Namun Tuan Li tidak ingin mendengar alasan itu, dan menyuruh mereka untuk menyingkirkan semua masalah pribadi. Tanpa diundang, tiba-tiba segerombolan orang datang ke sana. Ternyata demi menghidupi tim ini, Tuan Li berhutang uang yang cukup banyak. Saat ini sudah jatuh temponya, dan dia tidak bisa melunasinya. Tanpa sengaja, Su Ting yang ingin menjenguk juga mendengar masalah ini. Tetapi dia tidak bisa membantu, karena sebentar lagi harus fokus pada pekerjaannya, yaitu meliput acara pemberian bantuan di sebuah sekolah TK. Orang yang memberikannya adalah seorang pengusaha besar, bernama Tuan Lu. Sebagai reporter, Su Ting langsung menemui dan mewawancarainya. Nampak Tuan Lu langsung tertarik, melihat kecantikan dari Su Ting. Dia pun juga memberikannya sejumlah uang, beserta kartu nama. Teringat dengan masalah pada tim balap dari Saining, dengan kartu nama ini, akhirnya dia bisa meminta bantuan. Dia langsung mendatangi Tuan Lu, dan memintanya menjadi sponsor dari tim balapan tersebut. Tentu Tuan Lu bersedia, tetapi dengan syarat, yaitu Su Ting harus selalu bersamanya. Hari berikutnya, Tuan Lu langsung menyampaikan ke publik, jika dia menjadi sponsor dari tim tersebut. Su Ting yang juga meliput tampak senang, karena dia sudah bisa membantu tim ini. Namun Saining menyadari ada hal yang aneh, dari kejadian ini. Ketika malamnya mengantarkan Su Ting, dia akhirnya bisa menebak, jika pacarnya memiliki kedekatan dengan Tuan Lu. Su Ting yang sudah emosi juga menjelaskan, jika Saining terus seperti ini, dia tidak akan bisa menghidupinya di masa depan. Sebenarnya Saining tidak menginginkan, tetapi inilah yang terjadi. Beberapa hari kemudian, Tuan Lu sering mengajak Su Ting ke beberapa pertemuan. Dia juga mendanai produksi sebuah film, yang saat ini sedang kesulitan mencari seorang stuntman. Tanpa mereka sadari, saat ini Saining juga membuntuti Su Ting, dan menemukan keberadaannya. Dia langsung memasuki tempat itu, dan dengan mata kepalanya sendiri, akhirnya dia melihat mantan pacarnya bersama Tuan Lu. Saat itu juga Tuan Lu mengetahui, jika Saining adalah mantan pacar dari Su Ting, yang bahkan tidak sopan kepadanya. Dia ingin memberinya pelajaran, tidak dengan kekerasan, tetapi beradu minum dengan anak buahnya. Tentu saja menghadapi orang sebanyak itu, Saining hampir kalah. Beruntung teman-temannya datang menyusul, dan berniat melindunginya. Tuan Lu menyuruh tangan kanannya yaitu Damao, untuk membereskan semua ini. Dan seperti sebuah karma, ternyata salah satu anak buah dari Damao, adalah orang yang sebelumnya mereka siksa. Bai Liang langsung ditangkap, sedangkan Saining keluar untuk mencari Su Ting. Tuan Lu membawa Su Ting ke kamar, untuk menjauhkannya dari Saining, yang saat ini terus mencarinya. Karena tidak memakan waktu lama, anak buah dari Damao langsung menangkap Saining dan membawanya. Dia sudah ditunggu oleh orang yang dendam padanya, bahkan hampir membuatnya mati di atas bukit. Orang itu masih belum puas, bahkan setelah menghajar Bai Liang sampai babak belur. Kesenangan terus berlanjut, seperti menyiksanya untuk menginjak botol yang pecah, menggunakan kakinya. Dan selanjutnya adalah giliran dari Saining, tetapi bos Damao langsung menghentikannya. Orang itu memiliki ide yang lebih baik, dengan memanfaatkan kemampuannya, yaitu memaksanya menjadi stuntman, pada produksi film yang sebelumnya terhambat. Saining sudah terjebak, dan dia tidak memiliki pilihan lain. Saat ini dia sudah ada di dalam mobil, dan akan melakukan suatu adegan, yaitu menabrakannya dengan sebuah mobil, tanpa alat pelindung.
Dia sadar bahwa hal ini bisa mengancam nyawanya, sehingga dia ingin menghubungi Suting untuk terakhir kalinya. Sayangnya dengan sengaja, Suting yang sedang bersama Tuan Lu tidak ingin mengangkat telepon itu. Sudah tidak memiliki alasan lain, akhirnya Shining melakukannya. Tidak ada yang menyangka, tiba-tiba seseorang menyeberang, yang membuat mobil dari Shining terguling. Rekaman ilegal itu harus mereka hentikan, sebelum polisi datang. Sebagai reporter, dengan cepat Suting menuju ke sana untuk meliput kejadian. Dengan sedikit penyesalan, akhirnya dia menyadari bahwa orang yang kecelakaan itu adalah mantan pacarnya. Shining yang sudah dibawa ke rumah sakit, langsung menjalani operasi. Beruntung nyawanya bisa selamat, tetapi dia memerlukan waktu lama untuk menyembuhkan cedera pada kakinya. Dan setelah 2 bulan, cederanya sudah sembuh. Tetapi dia ingin menenangkan diri, dengan cara berlibur ke tempat yang jauh. Di kesempatan itu, tanpa sengaja dia melihat seorang wanita bernama Ruyun. Dan seperti sebuah takdir, tempat menginap dari mereka berdua juga sama. Malam itu, Ruyun sedang memperbaiki motornya yang sepertinya rusak. Melihatnya terlihat kesusahan, Shining pun langsung membantunya. Namun ternyata, kerusakan dari motornya lebih parah, sehingga harus dititipkan ke bengkel terdekat. Karena urusan dari Shining sudah selesai, dia pun ingin membantu Ruyun, dengan menemani perjalanannya. Arah yang dituju adalah sebuah danau, dan bermodalkan bertanya pada sopir truk, mereka bisa sampai di lokasinya. Ruyun sangat berterima kasih, karena sudah mengantarkannya sampai ke sini. Shining sebenarnya tidak memiliki maksud lain, karena sebenarnya dia juga sedang mencoba mengumpulkan semangatnya kembali. Tiba-tiba pelatihnya menelpon, yang sialnya baterainya habis. Ruyun meminjamkan handphonenya, yang ternyata dia adalah anak dari Tuan Li, pelatihnya sendiri. Pertemuan yang tidak disengaja ini, akhirnya membuat Shining tampak malu. Hari berikutnya, dia masih menemani Ruyun ke berbagai tempat. Mereka bahkan berbagi cerita, tentang hidupnya masing-masing. Dan setelah liburan itu, kini saatnya Shining kembali berlatih. Semua memperhatikan, dan berharap jika cederanya tidak berpengaruh pada performanya. Namun kekhawatiran itu langsung menghilang, karena kemampuan dari Shining tidak menurun, bahkan memecahkan rekor kecepatannya sendiri. Harusnya setelah melihat itu, pelatihnya merasa senang. Tetapi sepertinya, ada hal buruk yang dia tutup-tutupi. Tidak berselang lama, tiba-tiba Tuan Lu bersama Damau datang ke sana. Melihat Shining ada di sini, Damau menebak bahwa pelatihnya belum memberitahukannya kabar penting. Ternyata Shining dilarang ikut balapan, atas perintah dari Tuan Lu. Sebagai sponsor, dia memiliki hak mutlak untuk menentukan siapa saja pembalapnya, sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat. Inilah akibatnya, kalau mencari masalah dengan orang besar seperti Tuan Lu. Semua langsung pasrah, tetapi tidak dengan Hu Xiaowen. Tanpa diduga dia mengatakan, bahwa seluruh anggota timnya akan mengundurkan diri, jika Shining dilarang ikut balapan. Di dalam perjanjian juga tertulis, jika tim ini mengundurkan diri sebelum hari balapan, maka tidak perlu membayar dendanya. Karena tidak ingin rugi, mau tidak mau Tuan Lu mengizinkan Shining, untuk kembali ikut balapan. Perubahan sikap dari Hu Xiaowen yang kini mendukung rivalnya itu, karena kini dia sadar, bahwa Shining memang lebih hebat darinya. Oleh karena itu dia akan mendukungnya, sebagai bagian dari tim. Dan akhirnya hari yang ditunggu-tunggu sudah tiba, yaitu balapan motor Asian Championship. Berbagai jenis balapan sudah menyelesaikannya, sehingga kini tinggal giliran kelas dari Shining, untuk mempersiapkan diri. Mereka langsung memasuki lintasan, dan menunggu di urutannya masing-masing. Kini Hu Xiaowen akan bekerja sama dengannya, dan berharap agar seniornya itu bisa menjadi pemenangnya. Bagi Shining, ini adalah kesempatan untuk membuktikan diri, bahwa dia layak menjadi pembalap profesional, bahkan menjadi yang terbaik. Dia akan mengerahkan kemampuan terbaiknya, pada balapan kali ini. Ketika dimulai, semua langsung melesat, kecuali Shining yang masih terdiam. Dan ketika hatinya sudah siap, tanpa ragu dia langsung memulainya dari urutan paling belakang. Sungguh tidak ada yang mengira, dengan cepat dia berhasil mengejar, bahkan menyalip para pembalap satu persatu.
Shining terus menambah kecepatannya, tanpa keraguan. Dia tidak melakukan kesalahan sedikit pun, bahkan sudah masuk di rombongan paling depan. Dan tanpa disangka, akhirnya Shining menduduki posisi pertama, sehingga menjadi juaranya. 12 tahun kemudian, kini dia sudah memiliki sebuah keluarga. Pengalamannya dahulu sangat merubah dirinya, menjadi pribadi yang lebih baik. Dan untuk masa mudanya sebagai pembalap, akan menjadi kenangan terindahnya selama ini. Sekarang tugasnya sudah berbeda, yaitu melindungi keluarga kecilnya, dan film pun berakhir sampai di sini. Tidak ada orang baik yang benar-benar baik, dan tidak ada orang jahat yang benar-benar jahat. Semua melewati jalan hidupnya masing-masing, untuk menentukan, akan menjadi sosok seperti apa kita ke depannya. Pengalaman itu akan menjadi suatu pelajaran, sekaligus pengingat, bahwa apa yang kita peroleh saat ini tidak mudah untuk didapatkan. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya. Like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.